Semoga semua sehat-sehat ya. Iya, Ya. Ya. Sebelum Bapak mulai pembelajarannya, alangkah baiknya dan bagusnya kita berdoa dulu, ya. Islam semua kan? Iya. Nah, itu kita pimpin doa saja, satu perwakilan. Siapa ketua kelasnya? Siapa? Nah, silakan pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Berdoa selesai. Bagaimana sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita bernyanyi dulu bersama. Biar kita itu tidak kelihatan kaku, ya. Kita bernyanyi, tapi ini lagunya bukan lagu-lagu pop ya, lagu-lagu tentang pendidikan. Boleh? Ya, sambil berdiri di sini. Oke. Sebelumnya ada yang tahu gerakannya? Tahu ya, sudah. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus, semua tepuk tangan dong. Sudah semangat? Semangat. Semangat, sudah. Kalau sudah semangat, saatnya kita masuk ke materi. Iya. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Nah, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang sebuah cara membuat karangan atau dongeng ataupun cerita rakyat. Ya. Ada yang bisa bacakan? Sudah bisa membaca semua kan? Bisa. Ya sudah, satu orang pimpin. Bapak tunjuk ya. Ini laki-laki. Bacakan. Langkah-langkah pembuatan cerita rakyat atau dongeng. Dongeng. Ya, mantap sekali ya. Nah, langkah-langkah membuat cerita rakyat atau dongeng. Yang pertama, kenapa harus langkah-langkahnya? Kenapa harus diadakan 1, 2, dan 3? Karena itu sebuah langkah-langkah untuk tersusun membuat apa? Membuat karangan. Ya, yang pertama itu mencari apa? Bukan mencari uang ya, mencari atau gagasan. Ini penting karena kenapa? Tanpa mencari ide kita bakalan bingung, bakalan tidak tahu apa yang kita mencantumkan di dalam, ya kan? Masa kita mencantumkan tentang hal-hal yang tidak mungkin, negatif atau positif mungkin kan? Ya, harus pertama mencari ide atau gagasan. Banyak ya ide-ide. Nah, yang kedua menentukan tema. Ini penting sekali karena tanpa menentukan tema kita juga bakalan sulit untuk membuat karangan tersebut, ya. Ya. Yang ketiga, membuat kerangka karangan. Ini juga salah satu faktor yang mendukung ya, harus kita cantumkan, yaitu membuat kerangka diperlukan. Ya, tanpa membuat kerangka bakalan ambruk semua. Ya, tidak bakalan tersusun bagus kan? Ya. Yang keempat, membuat judul. Ya, bukan membuat judul lagu ya, tapi membuat sebuah cerita. Ya, tapi lakukan juga cerita kan? Iya. Nah, menentukan judul itu penting juga. Jangan sampai kita sudah membuat karangan nih kan, tapi kita tidak membuat judulnya. Jadi pembaca itu bakalan bingung kan? Ya, jadi kita harus membuat judulnya juga dan membuat pola. Nah, ini polanya itu ada 3. Pertama, Eksposisi. kedua, Resolusi. ketiga, Komunikasi. eksposisi. Ada yang tahu eksposisi itu apa? Tidak tahu kan? Ya, Bapak juga tidak tahu sebenarnya. Canda-canda, Bapak tahu kok. Eksposisi dapat dikatakan sebagai pengantar, ya. Komponen tersebut diantaranya permasalahan dan setting. Ya. Terus yang kedua adalah resolusi. Pola yang ketiga. Mestinya ini yang ketiga ya. Ya, maksudnya komplikasi. Ini yang ketiga, maaf Bapak salah. Ya, komplikasi untuk bagian komplikasi disebut juga sebagai tahap tengah. Ya, ini bagian tengah ini kan yang pertama kan, ini yang ke tengah dan ini yang di bawah.
Dan yang ke bawah, yang di paling bawah itu adalah resolusi. Resolusi adalah sebuah tingkat yang terakhirnya, ya. Ini ditaruh bagian paling akhir, ya, bagian resolusi. Yang keenam itu memperhatikan kualitas isi. Nah, ini juga penting ya, jangan sampai kita membuat karangan tapi kualitasnya kita itu buruk, ya kan? Tidak sesuai. Misalnya kan orang sudah baca kan tentang karangan kita, tapi ujung-ujungnya itu tidak bagus kualitas isinya. Contohnya kata-katanya tidak bagus lah, tersusun tidak teratur, jadi kacau kan? Jadi harus memperhatikan kualitas isi. Nah, pemakaian bahasa yang baik dan benar sesuai dengan PUEBI. Apa itu PUEBI? Tidak tahu kan? Ya, PUEBI itu adalah Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Nah, seperti yang katakan tadi, harus tersusun dengan bagus ya. PUBI itu adalah sebuah ejaan. Ejaan itu tidak mungkin ejaannya seperti tersendat-sendat. Jadi ditautkan di dalam sebuah karangan jadi hancur, ya kan? Jangan sampai ejaan kita sesuai dengan membuat karangan. Sudah paham semua kan langkah-langkah membuat karangan? Ya. Sudah. Nah, Bapak akan berikan contoh sebuah cerita. Nanti dalam cerita tersebut kalian akan Bapak menyuruh kalian untuk menentukan wataknya siapa, tokohnya siapa, supaya kalian paham ya. Ya. Masih semangat? Masih. Sudah. Sabar ya. Di sini simak baik-baik ya. Cerita di dongeng ini. Cerita rakyat dari Pematang berjudul Legenda Awang Sukma dan Telaga Bidadari. Pada zaman dahulu, di wilayah Pematang ditumbuhi dengan pepohonan yang lebat dan rindang. Ada juga sebuah telaga kecil yang tidak begitu dalam. Simak ya. Telaga itu mempunyai air yang jernih. Meskipun musim kemarau, air di telaga itu tidak pernah kering. Di tengah telaga indah itu, hiduplah seorang lelaki muda yang sangat tampan rupawan. Awang Sukma hidup seorang diri, tetapi ia adalah orang yang sangat hebat dan menjadi penguasa di daerahnya, sehingga masyarakat memberinya gelar Datuk. Selain berwajah tampan rupawan, Awang Sukma juga pandai meniup suling. Nah, sudah disimak semua kan? Ya. Ya, di sini akan Bapak berikan kalian soal pertanyaan. Kalau kalian tidak paham, maju depan, Bapak akan tendang. Oh, tidak ya, stop kekerasan pada peserta didik. Iya. Bapak akan bagi kertasnya dan kalian akan tulis jawabannya di sini. Bapak bagi 2 kelompok saja ya. Ya. Kelompok pertama. Nah, kelompok kedua. Ya, tulis ya. Kelompok 1 tulis tema apa yang terdapat dalam cerita tersebut. Sudah? Sudah, Pak. Kelompok 2. Apa judul dari cerita tersebut? Sudah? Sudah. Ya. Kalian diskusi. Kalau sudah diskusi, nanti Bapak akan tanyakan apakah sudah siap semua menjawab. Oke? Bapak. Ya, sudah. Ya. Kalau Bapak tulis saja ya. Sudah semua kan? Ya. Kelompok 1. Apa jawabannya? Temanya apa? Berdiri, Pak. Berdiri, mau melayang, terserah. Boleh, silakan. Temanya yaitu pernikahan seorang manusia dengan seorang bidadari. Ya, mantap, tepuk tangan dulu dong. Kasih tepuk tangan. Iya. Nah, mantap sekali. Jawabannya sudah paham berarti ya? Sudah, Pak. Bagus sekali. Nah, untuk kelompok kedua, apa judul dari cerita tersebut? Legenda Awang Sukma. Legenda Awang Sukma. Iya, mantap sekali ya. Tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan. Ya. Bapak rasa kalian sudah paham semua ya. Tidak perlu dijelasin panjang lebar. Iya. Mumpung juga waktu kita sudah mulai habis, bagaimana Bapak kasih kalian tugas evaluasi di rumah? Boleh? Ya, boleh. Jadi catat ya. Pertemuan selanjutnya Bapak masih akan bahas tentang karangan. Kalian buat tugasnya tentang membuat karangan. Ya, karangannya bebas. Mau tentang kisah, kehidupan, kalian serah ya.
Catat ya. Ya. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini, Bapak mau menjelaskan kembali apa itu karangan. Karangan itu sangat membuat sebuah cerita ya, membuat cerita tentang itu masa lalu atau tentang kehidupan sehari-hari, itu bebas ya karangan. Ya. Dan Bapak harap pesannya Bapak ya, sampai di rumah kalian kembali mengulang apa pembelajaran kita hari ini ya. Jangan sampai pembelajaran hari ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kalau perlu masuk telinga kanan, misalkan sumpet ya, pakai apa? Pakai powerbank ya apa? Ya jangan ya bercanda ya. Bapak harap sampai di rumah baca-bacakan kembali, belajar kembali, agar ditanya sama guru atau sama bapak dan ibu sudah dapat semua ya. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan, berhubung juga waktu kita sudah habis, dan Bapak harapkan jangan kalian keluar ya, tetap di dalam karena waktu pergantian belum dimulai ya. Ya Bapak akhiri. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.